Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang siklus produksi. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wayan Vina Damayanti dengan NIM 1817051066 dan rekan-rekan saya yaitu Nikomang Venitania Artami dengan NIM 1817051126 dan Nikomang Nancy Tri Octavia dengan NIM 1817051219. Adapun submateri yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, sistem informasi siklus produksi, yang kedua, desain produk, yang ketiga, perencanaan dan penjadwalan, yang keempat, operasi produksi, dan yang kelima, akuntansi biaya. Untuk submateri yang pertama, yaitu sistem informasi siklus produksi. Proses. Departemen Teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk serta mengakses file daftar bahan baku dan file daftar operasi untuk memeriksa desain produk yang serupa. Adapun ancaman dalam sistem informasi siklus produksi yaitu yang pertama, risiko dari data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, pengungkapan yang tidak otoritasi oleh informasi sensitif. Yang ketiga, kehilangan atau penghancuran data. Selanjutnya ada pengendalian. Yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua, membatasi akses terhadap data induk siklus produksi. Yang ketiga, tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk. Submateri yang kedua yaitu desain produk. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Adapun 3 komponen kunci yaitu yang pertama, perangkat lunak Computer Aided Design atau CAD untuk mendesain produk baru. Yang kedua, perangkat lunak manufaktur digital yang menirukan bagaimana produk-produk tersebut akan diproduksi. Yang ketiga, perangkat lunak manajemen data produk yang menyimpan semua data yang terkait produk. Adapun proses yang terjadi dalam desain produk yaitu yang pertama, daftar bahan baku berisi nomor bahan baku, deskripsi, dan kualitas dari setiap komponen. Yang kedua, daftar operasional yang menspesifikasi urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam sebuah produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Adapun ancaman dan pengendalian yaitu yang pertama, desain produk yang buruk meningkatkan biaya dalam beberapa cara. Menggunakan terlalu banyak komponen unik dalam pembuatan produk serupa dapat meningkatkan biaya terkait pembelian dan pemeliharaan persediaan. Perkenalkan, nama saya Nikomang Venitania Artami dengan NIM belakang 1126. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga yaitu perencanaan dan penjadwalan. Langkah selanjutnya dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Terdapat 2 metode perencanaan produksi yang umum digunakan. Yang pertama yaitu ada perencanaan sumber daya produksi atau Manufacturing Resource Planning atau MRP 2. Yang kedua yaitu ada sistem produksi atau Just in Time atau JIT. Perencanaan sumber daya produksi adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari kesinambungan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Sedangkan sistem produksi just in time yaitu memperluas prinsip sistem pengendalian persediaan untuk seluruh proses produksi. Jadwal induk produksi menspesifikasikan beberapa banyak produk yang akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi tersebut harus dilakukan. Permintaan bahan baku mengesahkan pengeluaran jumlah bahan baku yang dibutuhkan dari gudang ke lokasi pabrik. Tempat bahan tersebut dibutuhkan. Dokumen ini berisi nomor perintah produksi.
tanggal pembuatan dan berdasarkan pada daftar bahan baku, nomor barang serta jumlah semua bahan baku yang dibutuhkan. Peran akuntansi dalam aktivitas ini memastikan bahwa SIA mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Para akuntan juga membuat perusahaan memilih antara MPR2 atau JIT untuk melihat manakah yang lebih tepat untuk perencanaan dan penjadwalan produksi perusahaan. Sub yang keempat yaitu ada operasi produksi. Langkah selanjutnya dalam siklus produksi adalah produksi aktual dari produk. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produksi yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi seperti mesin yang dikendalikan oleh komputer. Ini disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau CIM untuk mengurangi biaya produksi. Para akuntan tidak meminta untuk para ahli dalam setiap segi CIM, tetapi mereka harus memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Salah satu pengaruh CIM adalah pergeseran dari produksi massal ke produksi sesuai pesanan. Walaupun sifat proses produksi dan keluasan CIM dapat berbeda di berbagai perusahaan, namun setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut, yaitu yang pertama, bahan baku yang digunakan, yang kedua, jam tenaga kerja yang digunakan, yang ketiga, operasi mesin yang dilakukan, serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Baik, perkenalkan, nama saya Nikomenin Sitri Octavia dengan NIM belakang 1219. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai langkah terakhir dalam siklus produksi, yaitu akuntansi biaya. Tujuan utama dari sistem akuntansi biaya yaitu 1. Menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan perhitungan biaya job order atau perhitungan biaya proses untuk menentukan biaya produksi. Perhitungan biaya job order atau job order costing menentukan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan tertentu dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasikan secara terpisah. Sebaliknya, perhitungan biaya proses atau proses costing menentukan biaya ke masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk seluruh unit yang diproduksi. Ini digunakan ketika proses atau jasa yang hampir sama diproduksi dalam jumlah massal dan unit terpisah tidak dapat dengan mudah diidentifikasi. Kedua sistem perhitungan biaya tersebut membutuhkan akumulasi dan mengenai 4 jenis biaya. Yang pertama, bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Kartu waktu kerja adalah sebuah dokumen kertas yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas pekerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu yang digunakan seorang pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatisasi proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi berhubungan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Dan yang terakhir ada overhead pabrik, yaitu semua biaya produksi yang tidak secara ekonomis layak untuk ditelusuri secara langsung ke pekerjaan atau proses tertentu. Data biaya yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan operasi manufaktur.
Perhitungan biaya berbasis aktivitas atau activity-based costing dapat memperbaiki dan meningkatkan alokasi biaya baik dalam sistem biaya job order ataupun proses. Perhitungan ini berupaya untuk menelusuri biaya terhadap aktivitas yang menimbulkannya. Tujuan yang mendasari perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah untuk menghubungkan biaya dengan strategi perusahaan, yaitu menghasilkan keputusan mengenai barang dan jasa apa yang harus diproduksi. Sebagai tambahan untuk perubahan struktur dari laporan kinerja, para akuntan harus mengembangkan dan memperbaiki langkah-langkah baru yang didesain untuk berfokus pada isu-isu penting bagi manajer siklus produksi. Dua isu penting terutama pada tingkat output yang dapat digunakan untuk memproduksi per unit waktu dan ukuran pengendalian kualitas. Throughput, sebuah ukuran efektivitas produksi, menunjukkan jumlah unit barang yang diproduksi dalam suatu periode tertentu. Ukuran pengendalian kualitas. Biaya pengendalian kualitas dapat dibagi ke dalam 4 area, sebagai berikut. Yang pertama, biaya pencegahan berhubungan dengan perubahan terhadap proses produksi yang didesain untuk mengurangi tingkat kecacatan produk. Yang kedua, biaya inspeksi berhubungan dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal berhubungan dengan pengerjaan ulang atau pembuangan produk yang diidentifikasi sebagai produk cacat sebelum penjualan. Dan yang terakhir, biaya kegagalan eksternal dihasilkan ketika produk cacat dijual kembali ke pelanggan. Biaya ini meliputi biaya-biaya seperti klaim kewajiban produk, garansi, dan biaya perbaikan, hilangnya kepuasan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Baik, sekian dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan akan kami perbaiki di kesempatan lain. Akhir kata saya ucapkan Paramesanti. Om Santi 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 Om.